Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat-sahabat otomotif. Kali ini kita akan melakukan pengecekan pada kaki-kaki Toyota Avanza, mulai dari kaki-kaki depan meliputi suspensi, stabilizer, dan sistem steering. Ya, karena saat jalan untuk suara-suara, banyak sekali suara-suara yang terdengar, terutama di sekitar steering rack maupun di sistem suspensi depan. Jadi nanti mobil ini akan kita lakukan understyle untuk kaki-kaki depan, dan tak lupa juga kita lakukan understyle di kaki-kaki belakang. Ya, ini sudah kita lakukan proses perbaikan. Kita cek di rack end, kita lepas rack end, dan untuk terot-terot juga kita lakukan pengecekan. Ini kita lakukan pengecekan pada rack end kanan maupun terot-terotnya. Untuk rack end, nah, kita cek apakah masih bisa kita perbaiki dengan cara kita press ataukah harus kita ganti. Karena kalau untuk rack end, kalau biasa di bengkel kaki-kaki di rebuild, ya memang bisa kencang, tapi karena bahan yang kurang bagus, tidak sesuai dengan orisinilnya, jadi mungkin juga tidak akan bertahan lama. Lebih baik kalau terjadi kekocakan, part kita ganti yang baru, yang orisinil. Ya, ini kita cek rack end yang bagian kanan sudah oblak sekali. Jadi untuk dilakukan perbaikan pada rack end ini sudah tidak bisa. Lebih baik kita ganti rack end-nya dengan yang baru. Ya, ini part baru. Dan untuk terot-terot, karena kekocakannya enggak terlalu parah, jadi untuk terot nanti akan kita lakukan pengepresan supaya lebih kencang. Terot kita lepas karet-karet terot, nanti kita akan ganti karet-karetnya dengan yang baru, dan kita lakukan pengencangan pada terot-terot supaya kembali kencang lagi. Maju mundur, kalem. Ya, ini kondisi rack end yang sudah tidak layak pakai ya, sudah kocak, sama sekali kocaknya banyak banget. Jadi kalau dilakukan perbaikan ya percuma, tidak akan bertahan lama. Jadi untuk rack end sebelah kanan kita ganti, dan untuk stabilizernya, ini stabilizer nanti kita ganti karet-karetnya. Untuk link stabilizer, karena customer kita maunya barang yang masih bisa dipakai, diminta untuk dipakai lagi. Jadi kalau yang tidak rusak parah, kita lakukan perbaikan untuk menekan biaya. Jadi customer ini yang penting mobil sehat dan tidak perlu keluar biaya banyak. Jadi ya kita lakukan repair untuk link stabilizer. Ya, ini link stabilizer sudah kelihatan kocak, sudah enteng banget dan terasa kocak memang. Nanti kita akan lakukan perbaikan sementara, kita ganti karetnya, kita lumasi engsel link stabilizer. Ini coba kita ketok apakah masih bisa.
Ya, untuk link stabilizer tadi setelah kita ketok, kita press, kita bikin lebih sepan. Untuk terot-terot yang tidak terlalu kocak juga kita akan press sekalian supaya lebih kencang dan tidak timbul kocak. Oke, pekerjaan ini dilakukan oleh mekanik dan dibantu beberapa adik PKL dari SMK untuk menularkan ilmu. Jadi kita bimbing adik-adik SMK untuk bekerja, untuk bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, sehingga nanti adik-adik SMK akan bisa melakukan pekerjaan. Ya, ini kita lakukan pemasangan kembali pada rack end kiri. Untuk rack end kiri karena terlalu kocak jadi kita ganti baru juga, tapi untuk terotnya kita lakukan perbaikan. Oke, untuk bagian suspensi belakang juga tak lupa kita lakukan understyle dengan cara melepas baut-baut, membersihkan baut-bautnya yang sudah berkarat, karena baut yang berkarat akan menyebabkan ngancing pada sistem suspensi, jadi akan kaku. Jadi untuk baut-baut kita lepas, kita lumasi ulang, lalu kita pasang kembali. Ya, ini baut yang berkarat, jadi nanti kita akan bersihkan. Setelah bersihkan kita akan lumasi dan pasang kembali. Tanpa perlu penggantian part, mobil akan terasa lebih lentur dan lebih nyaman. Oke, selamat adik-adik SMK yang telah melakukan pekerjaan understyle. Oke, SMK bisa ya. Yang biasa dipanggil teteh gula. Gini ya, bisa Bu Ibu.
kerja ini ya. Kita raine ae ya. Kira-kira sak ngono. Mana impact ya? Ini gajah impact ya. Dari ini ngomong gajah ora aku lho, Dut. Oke, setelah dilakukan pemasangan kembali, kita mau main ulang sesuai dengan spesifikasi ukuran baut tersebut. Jadi jangan sampai ada yang terlalu kencang atau terlalu kendor sehingga menyebabkan suspensi tidak nyaman. Oke, ini adik-adik SMK yang melakukan pekerjaan saat Ramadan ini dengan tetap menjalankan ibadah puasa dan tetap semangat dalam melakukan pekerjaan. Hari ini omongannya sapa iki? Yo wes yo. Kene seneng somat deh. Sele, geser, hey. Oke, setelah terpasang semua baut-bautnya, kita cek ulang semua baut-baut dengan menggunakan kunci momen. Ya, diukur sesuai dengan ukuran baut. Dan untuk proses selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada kopel setir, karena selain ledakan, kocak, juga setir terasa kaku. Ya, ini adalah penyebab dari setir yang terasa kaku. Untuk cross couple atau cross joint pada setir ini salah satunya mengalami kemacetan atau tidak bisa lentur untuk goyangannya. Jadi kita lakukan perbaikan dengan dilakukan pemberian pelumas pada engsel-engsel kopel ini supaya lebih lentur lagi. Ya, ini sudah mulai dilakukan pelumasan. Ini proses pemasangan kembali kopel setir. Yuk, tuentuk ate. Nganu meteran. Apa sih urung kene? Memburi le. Wah.
Ya, ini karena request dari customer untuk menekan biaya, jadi tidak usah di spuring, tapi kita lakukan spuring secara manual. Kita lakukan pengecekan to in maupun to out sesuai standarnya, supaya ban tidak makan atau habis pada satu sisinya. Oke, setelah beres semua, kita lakukan pengencangan baut roda dengan kunci momen. Selanjutnya kita akan lakukan test drive untuk merasakan perbedaan pada kaki-kaki ini. Ya, ini setir sudah nyaman, sudah kocak sudah hilang. Ya, ini kita lakukan test drive pada jalan yang kasar. Oke, setir sudah mulai nyaman, sudah tidak ledakan lagi. Terima kasih teman-teman, sahabat-sahabat otomotif telah mengikuti video ini. Semoga video ini menambah wawasan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.